semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Di episode sebelumnya, kita udah kenalan sama Goku, si bocah berekor yang super kuat, dan Bulma, gadis jenius yang lagi berburu Dragon Ball. Pertemuan mereka yang kocak akhirnya membawa mereka pada sebuah petualangan besar. Nah, di episode kedua ini, petualangan mereka baru bener-bener dimulai. Judul episodenya adalah Petualangan Dimulai. Penasaran kan apa yang bakal terjadi sama mereka berdua? Yuk, kita bahas tuntas Dragon Ball episode 2. Jadi, setelah berhasil mendapatkan Dragon Ball bintang 4 dari Goku, Bulma langsung ngajak Goku buat ikut berpetualang mencari 6 bola naga lainnya. Awalnya, Goku ragu-ragu. Dia mikir, Dragon Ball itu kan warisan kakeknya. Masa mau dibawa pergi gitu aja? Tapi Bulma cerdas banget. Dia ngejelasin kalau setelah keinginan terkabul, ketujuh Dragon Ball akan menyebar lagi ke seluruh penjuru dunia. Jadi, suatu saat nanti, Dragon Ball bintang 4 itu pasti bakal balik lagi ke dekat rumah Goku. Goku yang polos akhirnya setuju. Apalagi setelah Bulma bilang kalau di luar sana, banyak banget orang kuat yang bisa diajak bertarung. Dengar kata bertarung? Semangat Goku langsung membara. Inilah awal dari segalanya. Tanpa pikir panjang, Goku langsung siap berangkat. Tapi tunggu dulu, Bulma kan gadis kota. Dia nggak biasa jalan kaki jauh. Dia ngeluarin salah satu penemuan canggihnya dari kapsul Hoi Poi, sebuah sepeda motor. Goku yang seumur hidup tinggal di gunung, tentu aja kaget bukan main ngelihat benda aneh itu. Dia bahkan ngira motor itu monster dan langsung mau menghajarnya. Untung Bulma sepat-sepat ngejelasin. Akhirnya mereka pun berangkat naik motor. Dengan Goku yang duduk di depan. Tapi, masalah baru muncul. Goku kan nggak pernah naik motor. Jadi dia kaget banget sama kecepatannya. Dia teriak-teriak heboh. Dan Bulma jadi panik. Karena panik, Bulma jadi nggak fokus. Dan akhirnya mereka nabrak pohon. Untungnya mereka berdua nggak apa-apa. Dari sini kita bisa lihat betapa lugunya Goku dan betapa kontrasnya dia dengan Bulma yang serba modern. Perjalanan mereka lanjut lagi. Di tengah jalan, Bulma merasa lapar. Dia ngeluarin kapsul lagi dan boom! Sebuah rumah lengkap dengan meja makan muncul di depan mata Goku. Lagi-lagi, Goku terkagum-kagum. Dia benar-benar kayak orang dari zaman batu yang masuk ke dunia masa depan. Mereka pun makan dengan lahap. Di sini ada adegan lucu. Waktu Bulma mau mandi, dia nyuruh Goku jangan ngintip. Tapi Goku yang polos nggak ngerti apa itu ngintip. Dan apa bedanya cewek sama cowok? Bulma jadi frustrasi sendiri ngejelasinnya. Setelah istirahat, petualangan berlanjut. Mereka masuk ke sebuah hutan lebat. Suasananya mulai agak mencekam. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul seekor pterodaktil raksasa. Burung purba itu langsung menyambar Bulma dan membawanya terbang. Bulma teriak-teriak minta tolong. Goku, tanpa ragu sedikit pun, langsung beraksi. Dia memanggil awan Kinton miliknya. Awan Kinton, datanglah. Awan kuning ajaib itu langsung datang menghampiri Goku. Dengan lincah, Goku melompat ke atas awan Kinton dan terbang mengejar pterodaktil itu. Terjadilah pertarungan di udara. Goku dengan tongkat ajaibnya melawan pterodaktil raksasa. Pterodaktil itu berusaha menyerang Goku. Tapi Goku terlalu lincah. Dengan satu pukulan telak dari tongkat ajaibnya, Goku berhasil melumpuhkan pterodaktil itu dan menyelamatkan Bulma. Bulma yang tadinya ketakutan setengah mati, sekarang jadi kagum banget sama kekuatan dan keberanian Goku. Dia sadar, ngajak Goku ikut berpetualang adalah keputusan yang sangat tepat. Goku bukan cuma anak kecil biasa, dia adalah pelindung yang bisa diandalkan. Setelah kejadian menegangkan itu, mereka melanjutkan perjalanan. Radar naga menunjukkan bahwa Dragon Ball berikutnya ada di sebuah desa di tepi laut. Mereka pun menuju ke sana. Tapi, masalah belum selesai. Di tengah perjalanan, hari sudah malam, dan mereka kehabisan bensin. Terpaksa mereka harus berhenti dan mendirikan tenda untuk bermalam di hutan. Disinilah kita melihat sisi lain dari petualangan mereka. Mereka menyalakan api unggun, memasak ikan hasil tangkapan Goku, dan ngobrol di bawah bintang-bintang. Malam itu, Goku bercerita tentang kakeknya, Gohan.
Dia cerita gimana kakeknya ngajarin dia bela diri dan cara bertahan hidup di alam liar. Goku juga bilang kalau kakeknya pernah melarang dia untuk melihat bulan purnama. Karena katanya, ada monster besar yang akan muncul. Tentu saja, ini adalah sebuah petunjuk penting untuk cerita selanjutnya yang kita semua tahu. Bulma yang mendengarkan cerita Goku jadi makin simpati. Dia sadar, di balik kekuatan dan keluguannya, Goku adalah anak yang kesepian setelah ditinggal kakeknya. Keesokan paginya, saat mereka lagi siap sayap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba muncul seekor kura-kura laut yang tersesat di daratan. Kura-kura itu kelihatan kebingungan dan kehausan. Dia bilang, dia sudah tersesat selama setahun dan rindu sekali dengan laut. Goku yang baik hati langsung merasa kasihan. Tanpa pikir panjang, Goku menggendong kura-kura itu di punggungnya dan berniat mengantarkannya kembali ke laut. Meskipun laut itu jaraknya masih sangat jauh, Bulma awalnya protes. Dia bilang mereka nggak punya waktu untuk ngurusin kura-kura tersisat. Tujuan mereka adalah mencari Dragon Ball. Tapi melihat kebaikan hati Goku yang tulus, Bulma akhirnya luluh juga. Dia sadar petualangan ini bukan cuma tentang Dragon Ball, tapi juga tentang menolong sesama. Akhirnya, mereka bertiga, Goku, Bulma, dan si kura-kura, melanjutkan perjalanan menuju laut. Di episode ini, kita bisa lihat perkembangan karakter yang menarik. Goku yang tadinya hanya hidup sendiri di gunung, mulai belajar tentang dunia luar, tentang teknologi, dan tentang persahabatan. Dia menunjukkan bahwa di balik kekuatannya yang luar biasa, dia punya hati yang sangat baik dan tulus. Sementara itu, Bulma yang awalnya kelihatan egois dan hanya mementingkan Dragon Ball, mulai menunjukkan sisi pedulinya. Dia mulai melihat Goku bukan cuma sebagai bodyguard, tapi sebagai teman seperjalanan yang berharga. Episode kedua ini benar-benar menjadi fondasi penting bagi seluruh seri Dragon Ball. Kita diperlihatkan awal mula ikatan persahabatan antara Goku dan Bulma. Kita juga melihat bagaimana dunia Dragon Ball yang luas dan penuh keajaiban mulai terbuka. Dari teknologi kapsul Hoi-Poi, awan Kinten, hingga makhluk-makhluk aneh seperti pterodactyl. Semua elemen ini membuat kita makin penasaran dengan apa yang akan mereka temui selanjutnya. Pertemuan dengan kura-kura laut ini juga bukan pertemuan biasa. Ini adalah jembatan yang akan menghubungkan Goku dan Bulma dengan salah satu karakter paling ikonik di Dragon Ball. Siapakah dia? Tentu saja, sang guru legendaris, Master Roshi atau kakek kura-kura. Pertolongan tulus Goku kepada si kura-kura inilah yang akan membawa mereka pada Dragon Ball ketiga, dan juga pelatihan yang akan membuat Goku menjadi jauh lebih kuat. Jadi, apa yang akan terjadi setelah mereka berhasil mengantar kura-kura itu ke laut? Apakah mereka akan langsung bertemu dengan kakek kura-kura? Dan apakah kakek kura-kura memiliki Dragon Ball yang mereka cari? Semua jawaban itu ada di episode selanjutnya. Episode 2 ini sukses membangun rasa penasaran dan menunjukkan bahwa Dragon Ball bukan hanya tentang pertarungan, tapi juga tentang petualangan, persahabatan, dan kebaikan hati. Nah, itu dia rekap dan pembahasan lengkap Dragon Ball episode kedua. Gimana menurut kalian? Adegan mana yang jadi favorit kalian di episode ini? Apakah saat Goku pertama kali lihat motor? Atau saat dia bertarung melawan pterodactyl? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian sesama pecinta Dragon Ball, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan pembahasan episode-episode seru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.